tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan pengoperasian bandar udara yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan atau keberangkatan dan pergerakan pesawat. Contoh-contoh bandar udara internasional yaitu ada beberapa. Di sini saya akan menyebutkan 4 bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Internasional Dubai, yaitu yang kedua ada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang ketiga ada Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, dan yang keempat ada Bandar Udara Internasional Tokyo. Ini adalah contoh denah bandar udara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun komponen penunjang bandar udara yaitu landasan pacu atau runway, kedua landasan penghubung atau taxiway, tiga area parkir pesawat atau apron, dan yang terakhir adalah terminal. Landasan pacu runway adalah bagian memanjang dari sisi darat aerodrom yang digunakan pesawat untuk melakukan lepas landas atau take off dan pendaratan atau landing. Pada runway tertentu, ujung-ujung runway yang digunakan untuk touchdown atau take off menggunakan lapisan beton, bukan aspal, untuk menghindari melelehnya aspal pada saat pesawat take off dengan kekuatan mesin penuh, khususnya untuk pesawat tempur yang menggunakan mekanisme afterburner sehingga menimbulkan semburan api pada saluran buang atau nozzle mesin pesawat. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian runway. Pertama, perkerasan struktural atau struktural pavement adalah perkerasan yang berfungsi sebagai tumpuan pesawat. Yang kedua, bahu runway atau runway shoulder adalah bagian yang berbatasan dengan struktural pavement untuk menahan erosi akibat air dan hembusan pesawat atau tempat peralatan dalam melakukan perbaikan. Yang ketiga, area keamanan runway atau runway safety area. Yang termasuk dalam area ini adalah perkerasan struktural, bahu runway, dan area bebas halangan. Yang keempat, blast pad adalah daerah yang dibuat untuk menahan erosi pada bagian permukaan yang terletak di ujung runway akibat hembusan pesawat. Yang kelima, perluasan daerah keamanan runway atau extended safety area adalah bagian yang berbatasan dengan struktural pavement yang berfungsi untuk menampung pesawat yang undershot atau overrun. Yang keenam, runway tanfed adalah area yang terletak di samping landasan pacu atau runway yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk melakukan putaran 180 derajat. Klasifikasi runway. Landasan pacu atau runway dibuat dengan perhitungan teknis tertentu sehingga permukaannya tetap kering sekalipun pada musim hujan. Pada saat hujan, runway harus terhindar dari kondisi aquaplaning, di mana hal ini dapat menyebabkan pemantulan pesawat ke atas dari permukaan runway karena pesawat mendarat pada kondisi landasan yang basah. Pada tepi kanan dan kiri serta ujung-ujung runway diberi lampu-lampu dan tiang-tiang navigasi yang digunakan untuk membantu navigasi terlebih-lebih pada cuaca buruk dan penerbangan malam hari. Panjang runway tergantung pada suhu, kecepatan, dan arah angin, serta tekanan udara di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun jenis-jenis landasan pacu. Yang pertama, landasan pacu tunggal atau single runway. Kapasitas runway jenis ini dalam kondisi visual flight rule atau VFR bersekitaran
di antara 45 sampai 100 operasi per jam. Sedangkan kondisi instrumen flight rule atau IFR kapasitasnya berkurang menjadi 40 sampai 50 operasi per jam, tergantung pada komposisi campuran pesawat terbang dan alat-alat bantu navigasi yang tersedia. 1. Pergerakan dalam 1 kali take off atau 1 kali landing. Yang kedua, landasan pacu 2 jalur atau parallel runway. Kapasitas sistem ini sangat tergantung pada jumlah runway dan jarak diantaranya. Menurut ICAO, dalam Annex 14 Aerodomes Volume 1 atau 2004, jarak antara paralel instrumen runway dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1035 meter atau 3.396 feet untuk independent parallel approaches, 19 meter atau 3.002 feet untuk independent parallel approaches, 7.600 meter atau 2.493 feet untuk independent parallel departure, dan 760 meter atau 2.493 feet untuk segregated parallel operation. Sedangkan jarak antara paralel instrumen runway dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdekatan atau close, menengah atau intermediate, dan jauh atau far. Runway berdekatan atau close memiliki jarak minimum antara sumbu ke sumbu sejauh 120 meter atau 394 feet. Runway menengah atau intermediate memiliki jarak minimum antara sumbu ke sumbu sejauh 150 meter atau 462 feet. Runway jauh atau far memiliki jarak minimum antara sumbu ke sumbu sejauh 210 meter atau 689 feet. Landasan pacu bersilang atau cross runway. Kapasitas runway yang bersilang sangat bergantung pada letak persilangannya dan pada cara pengoperasian runway yang disebut strategi lepas landas atau mendarat. Semakin jauh letak titik silang dari ujung runway dan ambang pendaratan, maka kapasitasnya makin rendah. Kapasitas tertinggi dicapai apabila titik silang terletak dekat dengan ujung lepas landas dan ambang pendaratan. 4. Landasan pacu V terbuka atau V-shaped runway. Landasan pacu V terbuka merupakan runway yang arahnya memencar tetapi tidak berpotongan. Strategi yang menghasilkan kapasitas tertinggi adalah apabila operasi penerbangan dilakukan menjauhi V-shaped runway. Kapasitas runway. Kapasitas runway bandar udara dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu kapasitas praktis dan kapasitas jenuh atau ultimate capacity. Kapasitas praktis adalah jumlah operasi pesawat selama jangka waktu tertentu yang sesuai dengan tingkat penundaan rata-rata. Sedangkan kapasitas jenuh atau ultimate capacity adalah jumlah operasi pesawat maksimum yang dapat dilakukan dalam suatu bandar udara selama jangka waktu tertentu ketika adanya permintaan akan pelayanan yang berkesinambungan, di mana selalu ada operasi penerbangan yang terjadi, baik itu untuk take off ataupun landing.